Baru-baru ini, ada berita yang cukup viral tentang kematian seorang food vlogger, di mana si korban ini meninggal dunia saat sedang live mukbang. Duh, ini sedih banget sih. Konten mukbang memang bukan hal yang baru ya. Pokoknya di setiap sosial media, mau itu Facebook, Instagram maupun TikTok, itu banyak banget konten-konten bertema mukbang. Di mana di sana orang-orang makan dalam jumlah yang sangat banyak dan terlihat sangat menikmati makanannya itu. Karena itulah, banyak orang jadi beranggapan bahwa mukbang adalah makan dalam porsi besar. Karena banyak konten yang menampilkan hal serupa. Pokoknya yang namanya mukbang ya makan banyak. Begitu kira-kira. Padahal sebetulnya mukbang memiliki arti lain. Mukbang sendiri berasal dari bahasa Korea. Meokda yang berarti makan serta bengsong yang berarti sebagai siaran. Jadi, mukbang adalah siaran daring yang dilakukan seseorang sambil menyantap makanan. Dan umumnya live tersebut dilakukan sembari berinteraksi dengan penonton. Dan dari arti tersebut, seseorang tidak perlu makan dalam jumlah besar jika ingin melakukan mukbang. Tapi entah kenapa, pengertian yang kita tahu sekarang, yang namanya mukbang ya makan banyak. Makan yang bisa dibilang dalam jumlah yang tidak wajar. Tapi anehnya, semakin tidak wajar jumlah yang dimakan atau jenis makanannya, justru akan semakin menarik banyak penonton. Seperti yang dilakukan oleh seorang konten kreator asal Cina bernama Pan Xiaoting. Pan sendiri memang bisa dibilang adalah seorang streamer mukbang, di mana isi konten yang dia buat adalah tentang siaran langsung ketika dia sedang makan-makan dengan jumlah yang lumayan banyak dan tidak wajar. Awalnya, Pan yang berusia 24 tahun ini bekerja sebagai seorang pramusaji di sebuah restoran. Dan yang namanya pramusaji biasanya dituntut untuk memiliki badan yang ideal serta menarik. Begitu juga dengan Pan. Dia adalah seorang gadis yang cantik dengan bentuk badan yang ideal. Sehari-hari, Pan pun menjalani kehidupannya dengan menyenangkan. Selain sibuk bekerja, dia juga punya banyak teman. Sampai pada suatu hari, Pan ini notice kalau ada salah satu temannya yang bernama Liao Xi ini sukses banget. Temannya itu terlihat punya banyak uang dan bisa membeli apapun yang dia mau. Kebetulan Liao Xi ini cukup sukses menjalani pekerjaannya sebagai seorang streamer mukbang. Karena pada saat itu, konten makan-makan memang lagi heboh-hebohnya termasuk di Cina. Melihat kesuksesan Liao Xi, Pan pun terinspirasi dan akhirnya mulai tertarik untuk mengikuti jejaknya menjadi streamer mukbang. Awalnya, dia mencoba sesekali melakukan live streaming saat makan. Namun karena masih pemula dan sama sekali belum punya pengalaman bekerja di depan kamera, Pan ini cukup kesulitan dalam menjalani kegiatan barunya itu. Pembawaannya yang masih kaku dan masih malu-malu membuat penonton live-nya sedikit. Bahkan kadang-kadang sama sekali tidak ada yang menonton. Sampai akhirnya, Pan ini seperti menyadari sesuatu, yaitu saat dia mulai menambah porsi makan yang dikonsumsinya, jumlah pengikutnya pun mulai bertambah. Pan yang semula hanya menjadikan live mukbang sebagai iseng dan kerja sampingan, seiring berjalannya waktu saat penontonnya terus bertambah, akhirnya dia putuskan untuk fokus menjalani profesi barunya itu, dan resign dari pekerjaannya sebagai pramusaji. Beberapa waktu kemudian, pelan-pelan Pan ini mulai punya banyak penggemar yang selalu menontonnya saat live. Bahkan tidak jarang, para viewernya itu tidak segan-segan memberinya gift. Dan itu seperti membakar semangat Pan untuk menekuni bidang ini. Karena walaupun masih sedikit, setidaknya dia sudah mulai bisa menghasilkan uang. Dan karena merasa jika bisnis ini menjanjikan, Pan pun mulai benar-benar serius menekuninya. Dia mulai konsisten melakukan live, mulai memikirkan strategi-strategi apa yang bisa membuat live-nya menarik. Tapi di sisi lain, Pan yang mulai enjoy dengan profesi barunya itu semacam mendapatkan tantangan dari pihak keluarganya. Menurut keluarganya, walaupun menghasilkan uang, profesi Pan ini membahayakan kesehatannya karena dia dituntut untuk selalu makan banyak di depan kamera. Untuk itulah, agar lebih leluasa, Pan akhirnya menyewa sebuah rumah untuk studio agar dirinya bisa bebas saat live mukbang. Berkat keseriusannya ini, semakin lama jumlah penggemarnya mulai banyak. Dan untuk mempertahankan keeksisannya di dunia mukbang, Pan pun mulai menarik para penontonnya dengan challenge-challenge yang cenderung ekstrim. Tercatat,
Pan ini pernah men-challenge dirinya sendiri untuk makan selama 10 jam non-stop. Dan pernah juga men-challenge dirinya untuk makan sebanyak 10 kilogram sekali live. Padahal seperti yang kita tahu ya, lambung manusia itu tidak didesain untuk menampung makanan sebanyak itu. Tapi demi banyaknya penonton, Pan berusaha banget untuk bisa menyelesaikan tantangannya itu. Bahkan tidak jarang para penontonnya ini menyuruh Pan melakukan challenge-challenge berbahaya lainnya dengan imbalan gift yang cukup besar. Dan seperti yang kita tahu ya, semakin jeleneh konten pasti akan semakin ramai. Begitu juga dengan konten Pan. Semakin aneh dan berbahaya, jumlah penontonnya akan semakin banyak. Dan tentu saja jumlah uangnya pun akan semakin banyak pula. Itulah kenapa Pan sampai rela terus-menerus melakukan berbagai challenge aneh asalkan penontonnya senang dan gift-nya pun besar. Kegiatan Pan yang setiap hari live makan dengan jumlah yang tidak wajar ini lama-kelamaan membuat postur badannya yang dulu ideal menjadi sangat gemuk. Bahkan beratnya menjadi 100 kg hanya dalam waktu 1 tahun saja. Melihat ini, pihak keluarga Pan tentu saja selalu mengingatkan dia untuk stop melakukan challenge-challenge berbahaya. Tapi Pan yang sudah terlanjur menikmati jumlah materi yang tidak sedikit dengan kegiatannya itu, tidak pernah mendengar saran dari keluarganya. Karena itulah, pelan-pelan kondisi kesehatan Pan semakin menurun. Bahkan saking dropnya, Pan ini pernah masuk rumah sakit dan didiagnosa beberapa penyakit yang cukup serius karena kebiasaan makannya yang tidak sehat ini. Selain menderita hipertensi dan kadar gula yang sangat tinggi, lambung Pan juga mengalami pendarahan. Dan dengan hasil pemeriksaan yang mengerikan ini, Pan pun diharuskan untuk dirawat beberapa saat di rumah sakit. Namun, apakah dia kapok menjadi seorang streamer mukbang? Jawabannya adalah tidak. Karena sehari setelah dia keluar dari rumah sakit, dia segera membuat lagi konten-konten mukbang ekstrim seperti biasanya. Namun di sini, selain keluarganya, para penontonnya yang awalnya suka dengan konten-konten Pan mulai merasa khawatir dengan kesehatan idolanya itu. Mereka pun mulai memperingatkan Pan untuk tidak lagi membuat konten-konten secara berlebihan. Namun di sisi lain, ya ada juga orang yang senang dengan kembalinya Pan dan konten ekstrimnya. Jadi ya Pan bukannya berhenti dan mulai konsen dengan kesehatannya, malah semakin tenggelam dengan konten ekstrimnya. Hingga akhirnya, sesuatu yang mengerikan pun benar-benar terjadi pada Pan. Tepatnya pada tanggal 14 Juli tahun 2024, Pan yang sedang live streaming mukbang seperti biasanya mendadak berhenti makan dan tubuhnya mendadak kaku. Ini tuh benar-benar tiba-tiba gitu aja. Dan tidak lama Pan pun pingsan. Orang-orang yang lagi ngelihat streaming Pan tentu saja kaget. Mereka beramai-ramai komen menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ya nggak ada jawaban dari Pan. Hingga akhirnya mereka mendengar kalau Pan dibawa ke rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan darurat di sana. Namun sayangnya, tidak lama dari situ, Pan dinyatakan meninggal dunia. Mendengar berita ini, banyak dugaan yang berkaitan dengan penyebab kematian Pan. Ada yang menyebutnya terkena serangan jantung. Ada juga yang bilang jika lambungnya mengalami kebocoran, sehingga cairan asam lambungnya mengenai organ-organ lain. Dan ada juga yang mengatakan bahwa lambung Pan pecah karena tidak kuat menahan banyaknya makanan yang masuk. Hingga akhirnya hasil otopsi pun menyatakan bahwa lambungnya Pan mengalami deformasi yang menyebabkan retakan dan kebocoran. Akibatnya, makanan dan asam lambung bocor ke dalam rongga perut yang berkontribusi pada kematiannya. Bahkan di rongga perut Pan ditemukan banyak remahan makanan yang tidak bisa dicerna. Ini miris banget ya. Dan setelah kematian Pan, pihak keluarga menemukan bahwa ternyata Pan memiliki tabungan yang sangat banyak di rekening pribadinya, yaitu sekitar 1 juta yuan atau setara dengan 2,25 miliar. Selain itu, Pan ini juga ternyata memiliki banyak properti yang dibeli dari hasil live streaming mukbangnya selama ini. Ya, walaupun punya banyak uang dan properti sebanyak itu, apa gunanya kalau harus ditukar dengan nyawa? Dan jika kita pikir lagi ya, misalnya pun Pan ini tidak meninggal, tapi dengan dia terus-menerus melakukan konten ekstrim seperti itu, bukan tidak mungkin sebanyak apapun uang yang dia punya akan habis untuk biaya pengobatannya kelak. Karena dia sangat mempertaruhkan kesehatannya.
Lalu sebenarnya pada tahun 2021 lalu, pemerintah Cina telah mengesahkan undang-undang yang melarang makan berlebihan seperti acara konten mukbang ini. Bahkan para pejabat negara menyatakan perlunya mengamankan pasokan makanan nasional, salah satunya dengan cara pelarangan melakukan pemesanan makanan secara berlebihan. Selain itu, platform online seperti TikTok dan media sosial Tiongkok lainnya juga telah menyensor dan menghapus banyak konten mukbang yang ada di sana. Namun, konten-konten ini nyatanya masih populer dan banyak dibuat, seperti pan shouting itu, yang akhirnya berakhir dengan meninggal dunia karena terlalu banyak makan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like-nya. Dan jika kalian berkenan, tolong support saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng dalu!